Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 2 November 2023 merupakan pengenangan arwah semua orang beriman. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kekal dan kuasa, terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari baru yang Kau karuniakan bagi kami hari ini. Allah Bapa pencipta hidup, dengan kecintaan yang mendalam, hari ini kami mengenang kembali semua orang beriman yang pernah hidup dan berinteraksi dengan kami semasa mereka di dunia ini. Semoga Engkau meneguhkan harapan kami bersama dengan saudara-saudari kami yang telah meninggal dunia, agar kami semua dapat bangkit dan hidup serta memandang wajah-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab kedua Makabe. 2 Makabe bab 12 ayat 43 sampai dengan 46. Setelah menguburkan tentara yang gugur dalam pertempuran, Yudas, panglima Israel, menyuruh mengumpulkan uang di tengah-tengah pasukan. Lebih kurang 2.000 dirham perak dikirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Ini sungguh suatu perbuatan yang sangat baik dan tepat, karena Yudas memikirkan kebangkitan. Sebab jika tidak menaruh harapan bahwa orang-orang yang gugur itu akan bangkit, niscaya percuma dan hampalah mendoakan orang-orang mati. Lagi pula Yudas ingat bahwa tersedialah pahala yang amat indah bagi sekalian orang yang meninggal dengan saleh. Ini sungguh suatu pikiran yang mursyid dan saleh. Dari sebab itu, disuruhnyalah mengadakan kurban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Aku teringat akan
tanganku kepadamu. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus ku tempuh, sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntut aku di tanah yang rata. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai dengan 24a, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan 28. Saudara-saudara, Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, sudah barang tentu Allah sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Kristus tidak termasuk di dalamnya. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan.
Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yohanes bab 6 ayat 37 sampai dengan 40. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Percaya pada hidup kekal dan persekutuan gereja. Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Hampir semua orang pasti pernah merasakan momen kepergian anggota keluarga, saudara, teman, kerabat, dan sebagainya yang meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Ada yang karena sakit sekian lama, namun ada juga yang mendadak sehingga sempat membuat diri terkejut, bahkan ada yang terpukul dan tidak bisa menerimanya. Pada hari pengenangan arwah semua orang beriman ini, marilah kita mendoakan dan lebih bagus lagi jika dapat merayakan Ekaristi khusus bagi mereka. Hidup persekutuan umat Katolik sebenarnya mencakup kita yang masih hidup di dunia, mereka yang telah meninggal tetapi masih ada di api penyucian, dan mereka yang telah berada di dalam surga. Persekutuan itulah gereja. Di dalam gereja ada kepala dan ada anggota gereja. Maka dalam persekutuan ini kita mempunyai satu pengharapan dan satu tujuan yang sama, yaitu keselamatan. Sebagai umat beriman, kita bersatu di dalam Kristus Sang Penyelamat yang merupakan roti hidup bagi jiwa kita semua. Kristuslah pusat hidup persekutuan kita. Maka seorang yang telah meninggal, yang telah menjadi anggota gereja dalam persekutuan itu, tidak akan mati, melainkan raganya saja yang terpisah dan hidup dalam alam yang berbeda. Karena iman dan kepercayaan akan hidup kekal dan hidup dalam persekutuan inilah, kita mengadakan misa pengenangan arwah semua orang beriman yang dirayakan setiap tanggal 2 November. Harapan kita semua yang bersekutu di dalam Kristus adalah keselamatan.
maka hidup kita haruslah sesuai dengan teladan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus semasa hidupnya di dunia. Orang yang telah meninggal dan berada di api penyucian pun merindukan hal yang sama untuk dapat memandang wajah Allah agar boleh masuk ke dalam rumahnya. Mereka yang telah meninggal membutuhkan doa dari saudara-saudaranya yang masih hidup. Karena itulah sangat baik bila kita yang masih hidup mendoakan mereka. Oleh umat Perjanjian Lama, hal itu dilakukan dengan mengadakan kurban penebus salah untuk mereka yang telah mati, supaya mereka dilepaskan dari dosa. Makabe bab 12 ayat 45. Ibu, Bapa, kaum muda, rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Yesus. Amanat Yesus hari ini sangat jelas. Allah menginginkan keselamatan semua orang. Yesus diutus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tapi karena kita sendiri diberi kehendak bebas, maka dibutuhkan kemauan dari pihak kita untuk membuka diri, mau datang dan percaya kepada Kristus, sehingga beroleh hidup kekal itu. Jika demikian, sudahkah kita benar-benar membuka diri, mau datang dan percaya kepada Kristus? Marilah berdoa. Allah sumber kehidupan, Engkau telah menciptakan manusia supaya hidup dan berbahagia. Engkau teramat mengasihi kami, sehingga Kau utus putra-Mu sendiri untuk menyelamatkan kami. Terimalah puji dan syukur yang kami persembahkan kepadamu. Kami ingin hidup dalam damai dengan selalu taat dan setia mengikuti rencana keselamatan-Mu bagi kami dan umat-Mu. Doa ini kami hunjukkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.